Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih, fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Kures pernah mencontohkan kalau non muslim bisa jadi pilot beneran. Padahal dia non sama Pak Munjid yang Kiai di UGM nggak bisa jadi pilot. Kira-kira milih mana? Tapi itu kan wilayah yang sensitif karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal seperti itu, kata Quran itu jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah, karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus saya punya kerabat di Jogja tapi pelit, sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga, tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda bukan orang fikih, karena kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampang aja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang tekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga, gue mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa? Katanya nyuap itu haram. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bersedekah. Yang menang akhirnya berkahnya sedekah. Karena kita sebagai pemimpin atas nama tidak nyuap ya jangan juga jadi orang kikir dong. Atas nama ada nyuap terus jadi orang kikir, repot kan. Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang gak layak pimpin karena bayar menjadi pemimpin, ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang nyuap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang enggak wilayah Anda. Jadi seni-seni mengelola muslim, non muslim dan itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhafu dororon. Misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya, dia membiarkan Islam berkembang, sama jenis non muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi, ya milih yang korupsi karena membunuh itu lebih ekstrim dibanding korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya ada begitu apa besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh, sama yang hobinya rakus harta, itu di fikih jelas dijelaskan milih yang rakus harta kalau bandingannya itu, karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu, ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan, tapi memang ada aturannya. Kalau ada dua dororani, dua bahaya, untuk iba khafuma, kalau ada dua hal yang bahaya dipilih yang paling ringan. Kalau dalam konteksnya tadi, kalau kita membiarkan pemimpin yang nggak benar dipimpin orang nggak benar, tapi kalau memaksakan chaos misalnya, ya milih yang nggak chaos. Itu kan ada aturannya di fikih, karena Nabi menghindari al-harut chaos, pembunuhan massal itu nggak boleh, dan mayu adila dalik juga nggak boleh, yang bisa potensi begitu juga nggak boleh. Jadi saya mohon, di antara aturannya Quran itu latas alu anasya intu bedalakum tasubkum, kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Mujid, istrinya tanya, Mas apa betul saya ini cinta pertama Anda, bukan alternatif terakhir? Wah itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama, apa betul Pak Minjit itu cinta pertama bila terakhir? Oh saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung.
Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan tuh masalah-masalah. Lantas alu an asya'in tubdalakum tasubkum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah. Jadi itu etika ya. Etika dalam diskusi juga jangan memicu lagi. Saya kira demikian, nanti ditambahi oleh Abi Profesor Bures, monggo. Ibu, buat saya jawabannya seperti ini. Saya tanyakan pada Anda, seandainya Anda sakit, ada dua dokter, satu muslim baik, sholatnya sholat tahajud, puasa Senin Kemis, tapi baru lulus. Ada lagi dokter spesialis non muslim, keberagamaannya biasa-biasa saja. Pergi ke dokter mana Anda? Mau pergi haji, pilotnya baru lulus, ada pilot yang sudah berpengalaman, mau diantar dengan pesawat yang dipimpin oleh ini atau itu. Pemimpin itu yang memberi kemaslahatan sebanyak mungkin, siapapun dia. Saudara tahu, yang membimbing Nabi Muhammad hijrah itu non muslim, ya, non muslim. Jadi kita tidak melihat ini agamanya apa, apalagi dalam masyarakat kita. Bahkan dalam masyarakat masa lampau, masa khulafa, itu sekian banyak non muslim yang diangkat sebagai pejabat karena dia memberikan kemaslahatan lebih banyak. Jadi jangan anggap non muslim itu tidak tulus. Saya sering berkata, jangan anggap hati nuraninya kapitalis itu lebih rendah daripada sosialis. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, oleh budaya. Jadi bisa saja, tidak ada masalah selama itu kemaslahatan. Oke. Panjang sih kalau kita mau cerita itu. Oke, sedikit lagi. Seorang yang kuat tapi tidak beragama dengan baik, seorang yang lemah tapi agamanya baik, siapa yang Anda angkat menjadi pemimpin? Dijawab oleh ulama, yang lemah kelemahannya bisa merugikan umat Islam, yang durhaka kedurhakaannya untuk dirinya, kekuatannya bisa menguntungkan kepada umat Islam. Pilih yang kuat walaupun kurang beragama. Itu jadi lihat maslahat. Kita jangan terlalu lihat ini keimbangan. Seorang katakanlah Kristen, Buddha, dia anggap ini lebih kuat, ini lebih baik, ini lebih wajar, silahkan dia pilih itu. Tapi Anda juga silahkan pilih apa yang Anda anggap. Itu satu. Yang